Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat, nikmat dan juga hidayahnya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat dan nikmat itulah kita bisa berkumpul pada saat sekarang ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah merubah zaman daripada zaman biadab kepada zaman yang beradab, daripada umat yang sesat kepada umat yang bertaubat. Sebelum khatib menyempurnakan rukun dua khutbah, izinkanlah khatib untuk berwasiat kepada jemaah yang hadir pada saat sekarang ini, terkhususnya kepada diri khatib sendiri, agar selalu taat, patuh dan tunduk atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, judul khutbah khatib pada saat sekarang ini ialah pentingnya memperhatikan yang halal. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang diambilkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang suatu masa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana manusia tidak lagi memperhatikan akan apa yang ia dapatkan, apakah daripada yang halal atau apakah daripada yang haram. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, modernisasi adalah salah satu bentuk majunya pengetahuan ilmu manusia. Akan tetapi majunya pengetahuan ilmu manusia sering sekali tidak sesuai dengan ilmu dan takwanya. Dapat kita lihat bersama pada zaman sekarang ini betapa banyaknya manusia-manusia yang menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk mendapatkan harta dan memenuhi gaya hidup mereka. Dapat kita saksikan bersama hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya banyak sekali kemudaratan yang terjadi di permukaan bumi Allah ini, seperti contoh perampokan, pembegalan, korupsi dan lain sebagainya. Itu semua ia kerjakan hanyalah untuk mendapatkan harta dan memenuhi gaya hidup mereka. Mereka tidak lagi memikirkan apakah perkara tersebut baik atau apakah perkara tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting baginya ialah bagaimana caranya mendapatkan harta dan bergaya dengan semaunya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang halal dan haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, makanlah makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Ketahuilah jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya makanan yang haram dapat menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menyebabkan kita untuk malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Ikhtinamul Awqat, bahwasanya salah satu penyebab faqdanul lazzatit ta'at, salah satu penyebab hilangnya kenikmatan taat, hilangnya kenikmatan ibadah ialah karena kita memakan makanan yang haram
atau memakan makanan yang didapatkan dengan cara yang haram. Bahkan jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah karena kita memakan makanan yang haram atau berpakaian yang didapatkan dengan cara yang haram. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1015, Zukira rajulu yutilu safaru ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa aba yustajabu lahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan akan seseorang yang lama berpergian, yang rambutnya kusut dan berdebu, dan ia mengadahkan kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dengan hal-hal yang haram. Lantas bagaimana mungkin, kata Rasul, doanya akan terkabul? Oleh karena itu, sebagai kesimpulan pada khutbah kita saat sekarang ini, marilah kita perhatikan apapun yang kita konsumsi dan apapun yang kita gunakan, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghindarkan diri daripada perkara yang haram adalah salah satu bukti bahwasanya kita taat akan aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memasuki rukun dua khutbah.